Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu penyakit tidak menular, yaitu penyakit autoimun lupus. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Epidemiologi Penyakit Tidak Menular C, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Afra Aziza, Baikria Datu, Dia Safitri, dan Ica Tiara Devi. Outline yang akan dibahas pada pertemuan kali ini terdiri dari pengertian, penyebab penyakit, riwayat alamiah, gejala, situasi epidemiologi, faktor risiko, pencegahan dan pengendalian penyakit autoimun lupus. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita perlu mengenal apa itu penyakit lupus. Berikut ini merupakan gambaran mengenai penyakit lupus. Lupus merupakan penyakit autoimun atau merupakan kondisi sistem kekebalan atau imunitas tubuh menyerang tubuhnya sendiri. Lupus adalah penyakit kronis jangka panjang yang disebabkan karena sistem imunitas tubuh kehilangan kemampuan untuk melihat perbedaan antara substansi asing atau non-self dengan sel dan jaringan tubuhnya sendiri atau self, sehingga sel tubuh dianggap lawan dan mulai menyerang jaringan dan organ dalam tubuhnya. Akibatnya terjadilah peradangan atau pembengkakan dan nyeri tubuh pada kulit, sendi, sel darah, paru-paru, juga jantung. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit lupus merupakan penyakit autoimun yang bersifat menahun. Lupus ini tidak menular dan bukan termasuk kanker. Bila didiagnosis dan ditangani sejak dini, usia harapan hidup pasien lupus tidak berbeda dengan populasi umum. Lupus juga dapat menyerang berbagai organ sehingga gejalanya bervariasi dan sering mengenai wanita usia produktif. Yang terpenting, lupus ini dapat dikendalikan. Terdapat beberapa jenis penyakit lupus, diantaranya yang pertama, lupus erythematosus sistemik. Jenis ini paling sering dirujuk masyarakat umum sebagai penyakit lupus. Yang kedua, lupus erythematosus cutaneus. Dikenali dari ruam yang muncul pada kulit dengan berbagai tampilan klinis. Yang ketiga, lupus imbas obat. Efek samping obat pada tiap orang berbeda-beda, biasanya memberikan efek samping mirip dengan gejala lupus. Yang keempat, sindrom overlap, undifferentiated connective tissue disease, dan mixed connective tissue disease. Pada sebagian pasien SLE ditemukan juga manifestasi klinis lain yang memenuhi kriteria diagnostik penyakit autoimun. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai patofisiologi lupus. Berikut ini proses patofisiologi terjadinya penyakit lupus. Yang pertama, proses terjadinya penyakit lupus melibatkan banyak faktor, diantaranya lingkungan, genetik, hormonal, dan juga imunologis. Yang kedua, paparan faktor-faktor tersebut merusak sel DNA. Yang ketiga, sel yang tidak dapat memperbaiki kerusakan melakukan apoptosis atau kematian sel terprogram. Akibatnya, antigen ke lingkungan tubuh atau pembuluh darah karena tidak dapat dibersihkan oleh sel makrofag dan komplement secara sempurna atau disebut proses hipersensitivitas 2. Yang selanjutnya, antigen sel tubuh bertahan lebih lama dan dikenali oleh antigen presenting cell atau APC, misalnya sel dendritrik yang mampu memproses antigen dan mengaktifasinya agar dapat membawa antigen ke kelenjar getah bening regional. Meningkatnya sisa produktif apoptosis memicu makrofag mengeluarkan sitokinin berupa IFN-alfa untuk mempercepat proses maturasi sel dendritrik agar pengenalan antigen dari apoptosis dapat berlangsung lebih cepat. Sel APC masuk ke kelenjar getah bening, kemudian bereaksi dengan sel limfosit, T helper atau CD4 agar menjadi matur dan mengaktifkan sel B dengan bantuan CD40 dan IL-21. Sel B aktif berproliferasi menjadi sel B memori yang akan mengingat antigen seumur hidup atau menjadi sel plasma. Sel plasma tersebut akan memproduksi autoantibodi yang kemudian akan bereaksi dengan antigen tubuh dan menimbulkan kerusakan. Autoantibodi yang diproduksi sel plasma beredar dalam darah serta dapat menyerang dan menangkap antigen tubuh penderita, sehingga membentuk kompleks antigen antibodi atau hipersensitivitas 3. Selanjutnya, antibodi akan mengaktifasi sistem inflamasi sehingga mampu menyebabkan kerusakan organ. Antigen yang beredar menginduksi sel B memori dan cepat membelah membentuk lebih banyak sel plasma.
Sel plasma yang memproduksi lebih banyak autoantibodi akhirnya menyebabkan terjadinya reaksi peradangan, dan jika terjadi secara terus-menerus, gejala lupus akan semakin berat. Selanjutnya adalah situasi epidemiologi, yang dimana secara global menurut WHO di tahun 2017 jumlah penderita penyakit lupus di seluruh dunia mencapai 5 juta orang, di mana sebagian besarnya merupakan wanita usia produktif, dan setiap tahunnya ini ditemukan lebih dari 100.000 penderita baru. Sedangkan secara nasional masih belum diketahui secara tepat, namun terdapat survei yang dilakukan oleh Prof. Handono di Kota Malang yang menunjukkan angka 0,5% terhadap total populasi atau sekitar 1.250.000 orang. Selanjutnya adalah jumlah kasus dan meninggal akibat lupus pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Indonesia tahun 2014 hingga 2016. Dapat dilihat, kasus pada tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami peningkatan, sedangkan kasus meninggal itu mengalami fluktuatif yang dimana mengalami penurunan di 2015 namun mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2016. Selanjutnya ada proporsi pasien rawat inap dengan diagnosis lupus menurut jenis kelamin di Rumah Sakit Indonesia tahun 2014 hingga 2016, di mana pada tahun 2014 jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis laki-laki yang mengalami lupus. Sedangkan di tahun 2015 dan 2016 jenis kelamin laki-laki lebih banyak mengalami lupus daripada jenis kelamin perempuan. Dan yang terakhir ada jumlah pasien rawat inap dengan diagnosis lupus menurut kelompok usia di Rumah Sakit Indonesia tahun 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014, kelompok usia 44 hingga 64 tahun menduduki peringkat pertama dengan 473 kasus. Di tahun 2015, kelompok usia lebih dari 65 tahun menduduki peringkat pertama dengan 541 kasus, dan di tahun 2016, kelompok usia 44 hingga 64 tahun kembali menduduki peringkat pertama dengan 932 kasus. Selanjutnya adalah gejala penyakit lupus. Gejala yang pertama adalah nyeri sendi dan otot, di mana 80 hingga 90 penderita lupus mengalami gejala ini. Sering terjadi di persendian kaki dan tangan dan memburuk di pagi hari. Terdapat dua tahap dalam gejala ini. Yang pertama adalah artralgia, yang merupakan sakit nyeri atau kaku pada sendi tanpa adanya pembengkakan, dan juga tahap lebih lanjut yang disebut dengan artritis, di mana terjadinya peradangan pada sendi yang menimbulkan rasa nyeri serta adanya pembengkakan. Gejala yang kedua adalah demam lebih dari 37,8 derajat Celcius, di mana demam merupakan gejala umum yang 90% penderita lupus mengalami ini. Ini disebabkan karena adanya peradangan atau infeksi di dalam tubuh. Gejala selanjutnya adalah ruam, di mana lebih dari 80% penderita lupus mengalami ruam. Yang umum terjadi disebut dengan ruam kupu-kupu atau butterfly rash. Terdapat 3 jenis ruam. Yang pertama ada akut, di mana jenis ruam ini seringkali muncul tiba-tiba sebagai respon dari paparan sinar matahari. Biasanya ruam akut ini berada di sekitar wajah yang disebut dengan butterfly rash, kemudian di sekitar punggung jari, di punggung, serta sariawan atau oral ulcers, di mana hampir 90% dari penderita lupus erythematosus sistematik mengalami ruam akut. Kemudian ada subakut, di mana ruam yang disebabkan ini berbentuk cincin, sering terjadi secara anular di dada, kemudian juga di punggung, di lengan, atau di leher. Hampir 50% penderita lupus erythematosus sistematik mengalami ruam subakut ini. Dan yang terakhir adalah kronik, yang menyebabkan bercak berbentuk seperti koin, kemudian tebal, gelap, atau kadang berwarna merah, yang berada di sekitar pipi, telinga, kemudian di bagian kulit kepala, di bawah telapak jari kaki, atau di hidung. Nah, 5 hingga 30% penderita lupus erythematosus sistematik mengalami ruam jenis ini. Selanjutnya adalah nyeri dada, di mana ketika penderita bernapas dalam-dalam, maka akan terjadi nyeri dada ini, yang disebabkan karena adanya peradangan lapisan paru-paru atau disebut dengan pleuritis.
Gejala selanjutnya adalah rambut rontok, di mana disebabkan karena adanya peradangan kulit sehingga menyebabkan kerontokan rambut. Namun setelah lupus ini diobati, rambut bisa tumbuh kembali. Namun apabila terdapat ruam diskoid, dapat menyebabkan jaringan parut sehingga kerontokan rambut ini akan permanen. Selanjutnya ada sariawan, yang selain disebabkan karena kurangnya vitamin C serta adanya trauma dari luar ketika menyikat gigi, ternyata sariawan ini juga terjadi ketika kekebalan tubuh dalam diri sendiri menyerang tubuh kita sendiri, yang menyebabkan sariawan dengan bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kelelahan ekstrim dan berkepanjangan yang disebabkan oleh penyakit lupus itu sendiri, depresi, kecemasan, kurang olahraga, dan masalah tidur yang terkait. Pengidap lupus ini rentan mengalami kekurangan vitamin D, sehingga menyebabkan tubuh menjadi lebih cepat lelah, yang ekstrim dan berkepanjangan. Selanjutnya ada sensitivitas terhadap cahaya matahari atau fotosensitivitas, di mana kulit mereka sangat sensitif terhadap matahari. Paparan sinar UV matahari dapat memicu gejala lupus atau munculnya penyakit, yang dapat berupa ruam yang terutama terjadi di wajah dan lengan atas, serta dapat menyebabkan demam, kelelahan, atau nyeri sendi. Selanjutnya adalah masalah ginjal atau disebut nefritis lupus, yang disebabkan karena sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi ginjal namun malah menyerang ginjal. Masalah yang sering terjadi yang ringan itu adalah proteinuria subnefrotik atau adanya protein di dalam urin yang keluar, kemudian apabila dibiarkan akan berkembang menjadi glomerulus nephritis progresif diffuse, di mana adanya peradangan di glomerulus, dan yang apabila didiamkan juga akan menyebabkan kerusakan ginjal kronis. Yang di sini tuh terdapat beberapa gejala seperti penambahan berat badan, kemudian adanya pembengkakan di pergelangan kaki, dan juga tingginya tekanan darah serta penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya adalah anemia, yang merupakan kondisi tubuh tidak memiliki eritrosit yang cukup untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hampir 50% penderita lupus mengalami anemia. Anemia yang sering terjadi merupakan anemia hemolytik autoimun yang disebabkan karena adanya autoantibodi anti-eritrosit, di mana antibodi ini menghancurkan eritrosit sehingga menyebabkan defisiensi sel darah merah atau aplasia eritrosit. Selanjutnya adalah masalah ingatan dan kebingungan yang dapat disebabkan karena depresi, stres, gangguan tidur, dan juga penyakit lupus itu sendiri yang merusak sel-sel otak sehingga menyebabkan gangguan kognitif dan juga ingatan. Selanjutnya adalah sakit mata, di mana penyakit lupus ini dapat menyebabkan peradangan, penyumbatan pembuluh darah ke saraf mata, dan pendarahan di dalam bola mata, yang menyebabkan penurunan penglihatan atau bahkan kebutaan. Selanjutnya adalah ringkasan dari gejala penyakit lupus, yang dimana dapat terjadi beberapa penyakit seperti artritis, kemudian lupus nephritis, penyakit hati, dan juga ada butterfly rash. Kemudian juga sering merasa cepat lelah, kelemahan yang berkepanjangan, demam, sakit kepala, kelemahan ataupun kejang, dan juga kerontokan rambut, sensitif terhadap matahari, serta adanya luka atau ulkus pada mulut yang disebut sariawan, serta sakit di dada bila menghirup napas yang dalam dan juga sesak napas. Selanjutnya, riwayat alamiah penyakit lupus. Sistemik lupus eritomatosus atau SLE adalah penyakit kronis dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Dalam perjalanan penyakitnya dapat memudar, namun memiliki morbiditas yang signifikan dan dapat berakibat fatal apabila tidak diobati secara dini. Perjalanan penyakit ini dimulai dengan adanya paparan dari berbagai faktor, misalnya faktor hormon, faktor gen, ataupun faktor lingkungan. Pada fase ini, belum adanya antibodi yang terbentuk, tetapi penderita sudah menyimpan kemungkinan besar untuk terkena penyakit lupus. Pada fase praklinis ditandai dengan adanya autoantibodi yang umum pada penyakit autoimun sistemik lainnya. Kemudian akan berlanjut pada fase autoimun yang lebih spesifik secara klinis. Di fase klinis, pembentukan antibodi yang berlebihan akan mengakibatkan inflamasi dan mulai menyerang organ tubuh. Pada fase ini, gejala-gejala umum sudah mulai dirasakan oleh penderita. Pada fase klinis awal ini, jika penderita diberikan pengobatan dini yang tepat, maka penderita dapat merasakan sehat ataupun stabil. Namun, dalam perkembangan periode lebih lanjut, terdapat periode flare yang akan mencegah periode remisi dan berpuncak pada penyakit dan kerusakannya terkait dengan terapi, seperti misalnya alopecia, eritema tetap, disfungsi kognitif, penyakit katup jantung, nekrosis avaskular, ruptur tendon, atrofi Charcot, ataupun osteoporosis.
Yang terakhir, fase komorbid atau kerusakan lanjut. Pada tahap ini, munculnya infeksi, arteriosklerosis, dan keganasan. Biasanya, hal ini terkait dengan komplikasi penyakit yang sudah lama berlangsung dengan pemberian terapi imunosupresif. Selanjutnya, faktor risiko lupus. Penyebab terjadinya lupus hingga saat ini belum sepenuhnya diketahui, tetapi kemungkinan besar ini merupakan hasil gabungan kombinasi dari berbagai faktor, baik dari faktor yang berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh, seperti misalnya faktor hormon, lingkungan, maupun faktor genetik. Untuk faktor genetik sendiri, gen-gen penyebab penyakit lupus masih belum diketahui sepenuhnya. Namun, sekitar 7% pasien penderita lupus memiliki keluarga dekat, baik orang tua maupun saudara yang juga terdiagnosa penyakit lupus. Selain itu, untuk kembar identik, kemungkinan terkena lupus pada salah satunya yaitu sebesar 30%. Untuk faktor lingkungan sendiri bisa berasal dari stres, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari, infeksi, penggunaan obat-obat tertentu, misalnya INH, hidralazin, procaniamid, obat anti kejang, katropil, chlorpromazin, metildopa, penisilamin, quinine, atau beberapa jenis antibiotik. Selanjutnya, faktor hormonal. Kaum perempuan lebih sering terkena penyakit lupus dibandingkan dengan laki-laki. Meningkatnya angka pertumbuhan penyakit lupus sebelum periode menstruasi ataupun pada masa kehamilan mendukung dugaan bahwa hormon khususnya estrogen dan prolaktin menjadi penyetus penyakit lupus. Lalu, bagaimana dengan pencegahan dan pengendalian penyakit lupus? Yang pertama, mari kita lihat pencegahan primer. Pencegahan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit. Pada penyakit lupus, pencegahan primer dapat dimulai dari gaya hidup yang sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menerapkan cerdik. Menurut Kemenkes RI, cerdik merupakan singkatan dari cek kesehatan secara rutin, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres. Yang kedua, mari kita lihat pencegahan sekunder penyakit lupus. Pencegahan sekunder merupakan upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan, agar dapat dilakukan tata laksana sedini mungkin. Pada penyakit lupus, deteksi dini dapat dilakukan melalui saluri atau periksa lupus sendiri. Saluri dapat dilakukan di pos pembinaan terpadu atau posbindu, puskesmas, atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dengan cara mengenali gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius dengan sebab yang tidak jelas, kemudian rasa lelah dan lemah berlebihan, sensitif terhadap sinar matahari, rambut rontok, ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu yang melintang dari hidung ke pipi, ruam kemerahan di kulit, sariawan yang tidak kunjung sembuh terutama di atas rongga mulut, nyeri dan bengkak pada persendian terutama di lengan dan tungkai yang menyerang lebih dari 2 sendi dalam jangka waktu yang lama. Ujung-ujung jari dan tangan kaki pucat hingga kebiruan saat udara dingin, kemudian nyeri dada terutama saat berbaring dan menarik nafas panjang, dan yang terakhir kejang atau kelainan saraf lainnya. Jika mengalami minimal 4 dari seluruh gejala yang disebutkan, maka dianjurkan untuk segera melakukan konsultasi dengan dokter di puskesmas ataupun rumah sakit agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, diagnosis penyakit lupus. Ada beberapa jenis pemeriksaan yang biasanya dianjurkan jika dokter mencurigai seseorang menderita lupus, yaitu melalui pemeriksaan laboratorium dan juga pemindaian. Pada pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan perhitungan sel darah lengkap, analisis urin, pemeriksaan antinuklear antibody atau ANA, pemeriksaan imunologi, dan tes komplement C3 dan C4. Kemudian untuk pemindaian dapat dilakukan ekokardiogram dan fotoronsen. Yang ketiga, mari kita lihat pencegahan tersier penyakit lupus. Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang dilakukan agar orang yang sudah terkena penyakit tidak mengalami komplikasi, serta penyakit tidak berkembang semakin parah. Bagi pasien yang sudah didiagnosa menderita lupus, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup sehingga orang dengan penyakit lupus atau ODAPUS dapat hidup normal dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Yang pertama, hindari aktivitas fisik yang berlebihan, kemudian hindari merokok, hindari perubahan cuaca karena mempengaruhi proses inflamasi, kemudian hindari stres dan trauma fisik, lalu diet khusus sesuai organ yang terkena, hindari paparan sinar matahari secara langsung, khususnya UV pada pukul 10 hingga 15 sore.
Lalu, gunakan pakaian tertutup dan tabir surya, minimal dengan SPF 30 PA++ 30 menit sebelum meninggalkan rumah. Kemudian, hindari paparan lampu UV, hindari pemakaian kontrasepsi atau obat lain yang mengandung hormon estrogen, kontrol secara teratur ke dokter, serta minum obat secara teratur. Kemudian, seperti apa pengendalian penyakit lupus? Menurut Kemenkes RI, upaya pengendalian penyakit lupus meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, melalui komunikasi informasi edukasi. Kedua, perlindungan khusus. Ketiga, penemuan atau deteksi dini, diagnosis, tata laksana kasus, dan rujukan. Keempat, surveillance epidemiologi yang meliputi surveillance kasus dan surveillance faktor risiko. Yang kelima, kemitraan. Yang keenam, upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit lupus. Dan yang terakhir, pemantauan dan penilaian. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.